Oke, iya, oke. Teman-teman, thank you banget yang udah join atau yang belum join atau yang mau join nantinya. Thank you banget. Hari ini kita akan bahas soal graduation. Jadi pada awalnya gini guys. Eh, oke, awalnya adalah aku share dari dashboardnya ini ya. Aku share dari LX dashboard ya. Aku kasih update-nya yang terjadi hari ini adalah di graduation itu result kita always jelek. Always, as always. Kalau graduation pasti kita kalau nyentuh 30% aja kayaknya udah bagus deh. Karena dari graduation tuh banyak banget berbagai alasan. Yang pertama adalah alasan anaknya udah kerasa ya udah coding kayak gitu aja. Akhirnya ya udah nggak prolong. Atau kedua adalah ada sibuk. Terus ada juga wah nggak tahu juga habis dari CK mau kemana. Atau ada juga yang dari VP udah kayaknya aku nggak cocok deh, nggak passion di sini. Dan masih banyak hal. Oke. Dari graduation ini, bahkan data September, Agustus September, kita mempunyai eh, presentasi 22% yang lanjut course setelah graduation. Nah, makanya aku undang, dan graduation itu beneran jadi challenge kita ya, teman-teman ya. Bahkan udah ada tutor-tutor yang sudah graduation itu, eh, apa itu namanya? eh, nggak bisa mendapatkan sebagus itu. Bahkan aku pun struggle sama anak-anak graduationku karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil yang bagus, retention yang bagus itu emang beneran sulit. Nah, kita akan bahas bareng, kita akan sharing bareng. Bahkan Mas Fadli pun di bulan Juli apa Agustus aku ingat graduation gara-gara siswanya graduation, Mas Fadli aja pernah turun sampai drop retentionnya ke 12%. Atasnya Mas Fadli yang always 100 loh. Karena ini emang jadi challenge kita bersama beneran. Oke. Oke, jadi dari tutor departemen, oke. Em, iya, graduation itu adalah challenging, sangat benar-benar challenging buat tutor. Ya. Oke, nah kita akan sharing bareng gimana sih cara kita akan mengatasi graduation ini. Oke, ini ya aku bagikan layar aku. Oke, tips supaya student prolongate saat graduation. Nah, ini sebenarnya ya 50-50 ya. Ya walaupun 50-50, tapi ini tuh ada kemungkinan dari materi yang aku bagikan ini. Jadi seperti ini. Di dalam graduation, biasanya aku lakukan apa sih? Aku nggak bisa bawain banyak ya. Jadi di dalam graduation itu, aku melakukan 5 hal ini. Bangun komunikasi lebih intens. Jadi kan baik, kebetulan kelasku yang graduation itu adalah kelas-kelas grup ya. Kelas grup. Dan alhamdulillah puji Tuhannya di dalam graduation ini 3 kali berturut-turut udah 3 kelas. Kebetulan aku nggak mendapat adalah ada siswa-siswaku yang bisa graduate yang bisa lanjut course lain setelah setelah dia menyelesaikan course itu. Nah, mungkin aku bisa bagi sedikit tips yang aku udah lakukan dan mungkin berhasil di tempatku buat mengatasi siswa-siswa yang graduation ini. Oke. Pertama adalah bangun komunikasi lebih intens. Nah, bangun komunikasi lebih intens itu apa? Jadi kan sebenarnya kita kan komunikasi di parents. Kita komunikasi di parents lewat apa sih? Lewat feedback biasanya. Atau lewat ya diskusi lah. Lewat tanya progres atau anaknya gimana. Banyaklah kalian menjalin komunikasi dengan parents. 4 kali, empat minggu sebelum graduation, aku tuh pasti komunikasi lebih intens, lebih kenalan, lebih deket sama parents-parents itu 4 minggu sebelum graduation. Itu udah tak chatin tuh 4 minggu itu. 4 minggu itu udah tak chatin personal, udah tak kirim feedbacknya secara personal, walaupun itu grup ya. Jadi 4 minggu itu aku usahain bener-bener chattingan intens. Ya bukan setiap hari tanya how was your day atau gimana kerjaan hari ini lancar nggak sampai gitu ya. Tapi itu kalian share progresnya itu bukan secara grup dikirim jamak gitu enggak lah. Aku lebih ke intens, lebih ke jelasin anaknya di kelas dan lain-lain. Yang kedua adalah
demonstrasi hasil yang nyata. Nah, demonstrasi yang hasil yang nyata ini sebenarnya lebih ke anak-anaknya ya. Jadi, di pelajaran 32, teman-teman, aku udah nggak bahas course. Course itu udah tak tinggal. Serius. Aku kayaknya masih ada nggak ya rekaman graduation yang Python Start? Kayaknya masih ada. Di pelajaran pertemuan ke-32, course itu udah tak tinggalin. Anak-anak tak suruh login doang biar absennya hijau. Serius. Apakah boleh? Ya, bagiku boleh-boleh aja. Habis itu ngapain? Pertama nge-game. Yang pertama. Yang kedua adalah tak kasih tahu Python Start 2 itu mau ngapain. Nah, soalnya gini ya, kadang tuh ya eh, anak-anak mungkin nggak punya alasan buat lanjut eh, ke next course karena apa? Karena nggak ada, karena dia nggak tahu apa yang akan dipelajari selanjutnya atau tidak ada hal yang membuat dia excited lah. Kadang itu yang terjadi. Jadi lesson ke-32 aku udah tinggalin tuh pelajaran, tinggalin platform, tak minta login doang. Akhirnya aku kasih, oke, download Visual Studio Code. Ayo kita bareng-bareng nyoba kode. Ayo kita bareng-bareng ini. Buat yang VP, buat yang VP gimana? Ya VP next course-nya apa? Nah, VP kan 32 course kan lesson ke-32 tinggal ngulang kan. Kalian tinggalin aja itu 30 yang ulang-ulang itu. Lanjut show apa? Show game design atau show apa itu namanya? Desain. Walaupun kalian nggak ngajar course itu, kalian berolah sebagai TCM aja kayak kalian memperkenalkan aja. Jadi nggak harus kalian bisa. Kalian ngenalin aja, kasih apa yang dikerjain. Kalau butuh contoh-contoh projectnya, minta aku. Aku akan provide itu. Nah, oke. Yang ketiga adalah tampilkan visi jangka panjang. Nah, ini lebih ke penjelasan ke parents ya. Nah, misalnya kayak gini, lah anak saya udah belajar coding kok 8 bulan nih, 32 lesson. Lah terus kenapa aku harus alasan buat les lagi? Nah, kalian bisa jelasin, mohon maaf, mom and dad, coding ini adalah pembelajaran yang jangka panjang. Walaupun anaknya udah selesai visual programming ini, akan bisa lanjut lagi ke game design. Dulu itu gamenya 2D, sekarang 3D. Terus besok selesai game design, anaknya agak agak gede, ini ke Python Start, mom, kena dad. Dulu pemrogramannya balok, sekarang bisa menulis. Jadi gitu. Jadi em, dijelaskan kayak gitu. Jadi setelah graduation, misalnya desain tadi ada yang disebutin minta desain, jelaskan apa next project selanjutnya itu akan bikin apa, course-nya apa bedanya dengan yang kemarin. Nah itu. Kadang pemahaman-pemahaman kayak gitu perlu dikasih ke orang tua. Kenapa? Karena biar tahu bahwa ada next levelnya, ada next selanjutnya eh, buat belajar coding secara jangka panjang. Habis itu pendekatan personalisasi. Pendekatan personalisasi itu masih ada hubungannya dengan yang pertama ya. Masih ada hubungannya dengan ini. Hubungannya apa sih? Pendekatan personalisasi itu lebih ke gini, aku kasih contoh aja ya. Nah, gini ya. Ini aku oke nanti aja lah. Nanti aku akan kasih contoh di WA. Jadi pendekatan personalisasi itu adalah eh, ketika parents itu biasanya nongol di grup atau kalian chattingan cuma di grup aja. Nah, sebelum sebelum graduation itu biasanya aku melakukan chat WhatsApp by personal. Atau aku call, malah pernah aku call sampai 10 menit parentsnya. Habis itu tanya-tanya di sekolah anaknya gimana. Bahkan yang cara manjur yang sampai sekarang pendekatan personalisasi itu kayak gini. Apakah di sekolah ada peningkatan di dalam hal matematikanya, dalam hal berpikir logisnya, apakah ada peningkatan setelah belajar 8 bulan ini gitu. Aku sering bilang kayak gitu. Dan orang tuanya bilang dong, ya ada peningkatan nilai saya jadi bagus, nilai anak saya jadi bagus. Atau dia mampu lebih menyelesaikan masalah walaupun yang terjadi beneran atau enggak aku nggak tahu. Tapi dia ada feedback kayak gitu. Ada feedback kayak gitu. Dan itu aku, oh iya bener belajar coding itu membuat kayak gitu. Membuat lebih penyelesaian masalah dan banyak hal gitu. Dan itu yang tak jadikan buat apa menjual course selanjutnya. Terus habis itu buatlah testimoni dari alumni. Ini juga manjur teman-teman.
Jadi kayak gini. Kan kita kan udah punya sertifikasi lomba ya. Menang NCC menang satu, lomba online ada satu. Nah, kadang itu tak kasih buat jualan. Kan aku juga juga dulu mantan sales ya. Oke. Jadi kayak gitu, itu aku jadikan testimoni-testimoni itu sebagai alat buat jualan. Kayak gimana contohnya? Misalnya, ini loh, dulu alumni Algorithmics udah belajar beberapa tahun, sekarang ikut lomba, sekarang menang, sekarang berprestasi di luar. Nah, gini Pak, ini hasilnya gitu. Jadi kan anaknya kan juga seneng kalau diikutin lomba. Kan kadang tuh anak-anak yang join kayak gini di luar juga nggak berprestasi prestasi amat. Dia mau cari prestasi di bidang tertentu. Salah satunya coding ini kalau dia bisa kesempatan ikut lomba atau menang atau ada testimoni yang bagus, itu bisa diberikan ke orang tuanya buat lanjut ke next next course. Oke, gitulah. Intinya adalah kalau dari tutornya itu adalah pahami next course itu akan belajar apa. Pahami next next course selanjutnya itu apa. Contoh-contoh projectnya apa dan lakukan sedikit jualan buat di course-course itu. Oke, next aku akan kasih contoh chattinganku dengan parents ya, teman-teman. Nih aku biar ada eh, study case-nya aku kasih contoh langsung. Nah ya, nih ya. Nih, eh siapa sih namanya? Denzel. Nah ini sebelum graduation. Nah ini sebelum graduation nih. Nah sebelum graduation. Nah ini em, aku kirim feedback nih. Nah ini. Nama biasanya smart projectnya bisa dikerjakan semua. Waduh, thank you ya, Chef. Kalau anak itu soal les coding nggak pernah cerita ke mamanya apapun. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, dia aja cerita nggak pernah cerita ke mamanya. Lah gimana mamanya bisa tahu kalau dia belajar apa? Nah, terus apa yang aku lakukan? Kelas Denzel itu selalu bilang minta anak-anak buat kasih project ke parents sendiri doang. Terus habis itu yang aku lakukan adalah ini. Aku kirim aja. Ini, ini yang dibikin Denzel. Ini yang ini. Habis itu kapan itu sempat call sama TCM, habis itu call sama aku, akhirnya ya udah dia lanjut. Salah satunya itu. Nah, jadi komunikasi-komunikasi ini penting, apalagi 4 minggu sebelum graduation itu sangat krusial buat communication. Lanjut ya. Siapa lagi? PS9. Nah, ini. For your information, ini adalah muridku. Kelasnya isinya 8 orang ya. Dari awal sampai akhir 8 orang itu. Nggak ada yang ini. Dan 5 diantaranya lanjut ke PS2. Oke. Jadi yang aku lakukan adalah ini teman-teman. Nah, sebelum graduation, oh masih masih jauh ya. Ini nih. Nah, oke ini aku tag-tagin. Nah ini. Oh ini udah graduation. Wait. Oke. Nah, sebelum graduation, aku eh ini apa itu namanya? Kenalin juga next next projectnya. Rencana saya kenalin dengan pembelajaran membuat game 3D full, yaitu Roblox. Jadi dia biar ada pilihan gitu loh, Python Start 2 atau Roblox. Nah, benar sekali, Mam. Iya, benar sekali. Nanti teachernya saya lagi di jam yang sama. Habis itu aku buatlah sesi diskusi simple dengan parents di WhatsApp. Oke. Sesudah itu, aku kasih testimoni nih. Apa? Ini foto anakku yang menang lomba. Ini ada loh. Kemarin yang dari competition kemarin kita bawa juara satu dari NCC. Saya lihat ini kelasnya pada kompeten semua dari segi pemrograman di bidang Python. Walaupun sebenarnya sebagian juga nggak bisa. Tapi aku bilang kayak gini. Nah, kenapa? Karena aku biar mendapat support dari orang tuanya, gitu kan. Nah, habis itu, oke, akhirnya kita banyak diskusi di grup ini.
ya akhirnya dari komunikasi-komunikasi itu menghasilkan eh, graduation yang bagus, retention. Terus kalau aku kirim di personal-personal kayak gini, nah aku kirim apa feedback-feedback secara personal, aku call gitu sih contoh-contohnya sih. Jadi itu yang bisa aku sharingkan buat dilakukan supaya anak-anak itu bisa lanjut setelah graduation. Oke, aku rangkumin lagi ya. Awal tadi apa adalah bangun komunikasi dengan parents, apalagi lebih intens selama 4 minggu ke belakang. Habis itu kalian harus pahami next itu akan belajar apa. Kasih contoh lihat next project ke student. Yang ketiga adalah bangun komunikasi personal. Empat adalah tadi apa aku lupa poinnya. Pendekatan personalisasi dan lima eh, kasih testimoni tadi. Oke, mungkin gitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Thank you. Selanjutnya bisa langsung dihandle siapa Kak Fadli atau bebas mau Kak atau menikah dulu. Aku nikah dulu nih, jadi nyalain mic soalnya. Boleh, boleh. Saya dulu ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi saya di sini akan sedikit membagikan pengalaman aja. Jadi saya akan membagikan alur dalam saya memimpin kelas buat graduation. Jujur, saya juga awalnya pas pertama kali mimpin kelas graduation juga nanya sana sini ya bingung gitu ya kelas graduation itu ngapain gitu. Tapi ya udah akhirnya saya bikin alur saya sendiri juga di kelas graduation. Jadi kalau di kelas graduation biasanya aku pembukanya aku jelasin juga ya karena biasanya aku selalu undang parents untuk hadir jadi selalu aku jelasin tujuan dari kelas graduation itu. Nah, biasanya aku paling sedikit-sedikit kayak mereview aja satu dua tiga konsep pembelajaran yang ada di kelas. Biasanya pakai spin wheel, game-game gitu. Sama kalau di paling akhir biasanya aku fokus juga ke project akhir. Jadi biasanya di modul 6 yang terakhir itu aku udah minta anak-anak bikin sebuah project akhir. Yang penting ada clone sama variabelnya. Ini kalau di VP ya, maaf karena cuma ngajar VP sama CK aja. Nah, jadi biasanya minta mereka project akhir, terus biasanya aku langsung mulai dengan presentasi. Jadi udah selesai bincang-bincang, udah selesai tanya kabar dan lain-lain. Biasanya aku langsung minta anak-anak presentasiin project mereka. Nah, presentasi ini aku bikin lebih ringan daripada presentasi yang biasanya project lesson di awal-awal. Jadi lebih ke arah sharingnya sih ya. Nah, jadi lebih kayak sharing-sharing sama anak-anak sama nilai gimana penguasaan mereka sampai yang paling terakhir seperti itu. Jadi biasanya dan ini juga biasanya nggak semua anak bikin biasanya. Nah kalau nggak ada yang nggak bikin karena biasanya akhir-akhir itu udah mulai ada yang kadang hilang-hilangan anaknya, kadang nggak hadir biasanya. Nah jadi biasanya yang nggak bikin, aku biasanya suruh mereka ceritain project favorit mereka yang mereka pernah buat pas project lesson. Apakah itu labirin ataukah yang chatbot misalkan gitu ya. Apakah yang di variable chatbot gitu. Biasanya mereka lebih excited jadi mm, nggak begitu membahas pemrogramannya sih. Jadi lebih buat sharing ke anak-anaknya aja ya, buat presentasi akhirnya seperti itu. Lalu buat setelah itu biasanya aku masih mengerjakan tugas sih di platform biasanya, tapi aku cuma minta pilih dua biasanya. Aku bilang pilih dua
yang ada di platform. Kalau yang di VP kan yang ada di platform. Kebetulan graduation yang pernah aku pimpin baru yang VP aja nih. Jadi yang CK baru akan mau 2 minggu lagi kelulusan gitu. Nah ini jadi kebanyakan aku lebih bahas ke VP ya. Nah ngerjain tugas di platform biasanya pilih 2. Habis itu kan foto bareng-bareng. Habis itu biasanya aku akan ambil suatu momen untuk appreciate. Jadi aku akan bilang, coba teman-teman semua kita tepuk tangan dulu yuk buat diri kita semua masing-masing. Hebat loh, udah bisa sampai ke kelas kelulusan ini gitu. Pastinya semua nggak lepas dari usaha kalian, kerja keras kalian, dan juga support dari orang tua biar orang tuanya seneng juga ya dihargain gitu maksudnya. Jadi biasanya seperti itu, terus kayak kasih pujian sama apresiasi ke murid sama orang tuanya. Sama biasanya lebih support ke anak-anaknya, yaitu sebenarnya buat lanjutkan. Nah, biasanya setelah itu aku buka sesi sharing ya. Nah, jadi tapi biasanya sebelum sharing, aku karena nggak selalu ada bagian dari tim ISM ya, nggak selalu mendampingi. Jadi aku selalu memasukkan di dalam kelas graduation eh, menjelaskan program lanjutan apa aja pilihannya dari VP gitu. Biasanya aku langsung pakai PowerPoint yang dari tim ISM sih ya. Jadi aku langsung jelasin di situ programnya ada apa aja dan kasih tahu ke mereka bedanya apa sih VP ke Roblox seperti apa, VP ke desain seperti apa gitu. Nah, biasanya aku jelasin di situ juga biar anak-anaknya tahu juga perbedaan programnya gitu ya. Nah, nah seperti itu. Lalu biasanya open pertanyaan juga, sesi tanya jawab dari orang tua dan juga murid. Biasanya murid nih ya pasti paling seneng kalau udah ngomongin game ya. Kalau di VP udah pasti Roblox. Nah, rata-rata semua setahu aku murid-murid yang mau lanjut itu semua lanjutnya ke Roblox sih kalau yang di VP gitu ya. Nah, jadi biasanya aku saranin ke situ untuk lanjut ke Roblox dulu gitu, biar ngerasain semua. Nah, kadang juga aku bilang, ya boleh loh kalau mau, kalau maksudnya sumpek sama yang coding banget gitu, mungkin mau coba yang desain, yang suka gambar-gambar. Aku bilang walaupun ya ada coding-codingnya juga mungkin ya, karena nah kayak gitu. Jadi lebih mengarahkan aja. Oh, kalau yang suka gambar nih, yang lebih suka gambar-gambar atau apa. Karena ada sih aku punya anak murid kan gitu ya. Dia kalau bikin scratch projectnya nggak bagus-bagus banget, tapi gambarnya ini banget, gambarnya yang bagus banget gitu. Biasanya effort banget. Nah, jadi biasanya aku saranin tuh kalau yang yang hobinya gambar buat ke desain sih itu kalau aku seperti itu. Nah, terakhir aku juga selalu sebisa mungkin selipin waktu untuk kita main game bareng-bareng. Terus sama yang terakhir biasanya anak-anak excited kalau mau kasih lihat project yang yang kayak mainan mereka di Roblox gitu, Miss aku bikin ini loh Miss di Roblox gitu. Mereka suka kayak mau nunjukin gitu game-game yang mereka suka di Roblox gitu. Nah, biasanya aku selalu sempetin waktu juga untuk seperti itu sebelum menyelesaikan kelas. Nah, seperti itu sih kalau untuk kelas graduation yang biasanya aku pimpin teman-teman. Nah, untuk yang CK kebetulan belum ada, baru VP saja. Nah, itu aja teman-teman buat sharingnya. Semoga berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Monica atas tips-tipsnya ini tentang graduation ya. Mungkin biar nggak terlalu banyak, saya lanjutin aja berikutnya.
Tadi sampai mana ya? Saya baru balik dari toilet nih, guys. Kamu Jadi, sama aku dulu. Gimana eh nih? ayo, shoot, shoot, shoot. Sweet, 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 sweet. Sweet, sweet. Oke, Kak Puspa duluan. Oke, Kenapa? Kenapa? Suaranya Ya, ya. putus-putus. Kenapa Kak Puspa suaranya Oke. putus-putus? Kak Puspa duluan. Tadi ya. saya udah baca masa depan. Kak Puspa yang menang. Oke. Silakan Kak Puspa. Oke, makasih Kak Kevin. Ya bentar, ini aku share screen sebentar. Apa layar aku udah kelihatan? Sudah dong. Nah, sebenarnya ini aku mau ngejelasin sekilas aja sih mengenai gimana caranya komunikasi dengan parents after graduation class. Tadi sebenarnya udah sekilas dibahas sama Kak Galang ya gitu, tapi mungkin ini dengan versinya aku gitu. Biasanya apa sih yang aku lakuin habis kelas-kelasnya aku tuh pada graduation gitu. Nah, sebenarnya setelah habis kelas itu graduation, apa sih yang di-expect sama parents gitu? Pasti yang di-expect sama parents itu adalah perkembangan anak-anak mereka selama 1 tahun gitu. Maksudnya selama setahunan itu gitu. Nah, karena mereka itu pengen melihat progres anak-anaknya mereka selama setahun, jadi banyak sekali orang tua murid yang kayak ngecat aku bilang, Kak, kira-kira ada nggak kayak rangkuman mengenai progres mereka selama setahun? Nah, oleh karena itu, di sini itu aku sebenarnya membuat sebuah template. Jadi template untuk 1 tahun report gitu. Nah, ini kalau misalnya pada mau ikutan nyobain juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau ikutan, maksudnya mau ikutan samain juga sama. Gitu. Ini aku udah buat beberapa. Jadi untuk yang cek, untuk yang VP, untuk yang PS Year 1, untuk PS Year 2, untuk PP Year 1, sama PP Year 2. Nah, ini sebenarnya aku ngasih secara singkat kayak gambaran, karena kan ada beberapa orang tua murid yang basicnya tuh bukan IT gitu kan ya. Jadi kayak mereka tuh bingung gitu kayak, sebenarnya algoritma linear itu belajar apa sih kalau misalnya kayak kalau di CK, terus looping itu belajar apa dan lain-lain gitu. Jadi aku kayak ngejelasin secara lebih simpelnya, oh kalau di CK, algoritma linear itu anak-anak itu belajar gimana sih caranya untuk put first thing first gitu, masuk ke seven habit gitu. Jadi dia lebih ke menerapkan logical thinking dan lain-lain. Jadi ini aku udah ngebuat secara simple yang mudah dipahami oleh orang tua yang tidak basicnya di IT gitu. Nah, ini udah ada name, username, password dan lain-lain gitu. Sebenarnya contohnya sih seperti ini sih sebentar. Ya tadi aku belum share screen full ya. Wait a second. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ini tadi salah satu muridku yang kemarin hari Rabu itu lulus. Jadi ini ada si Emma, ada Emma, ada anak namanya Emma, dia di visual programming. Terus aku ngasih kayak notes gitu. Kalau misalnya introduction modul 1, note-nya apa? Karena Emma itu waktu itu kelas lemparan, jadi Emma tuh di modul 1 nggak sama aku. Jadi aku kayak ngasih per modulnya note-nya, catatannya, terus habis itu title project yang dia bikin itu apa. Terus sama link-linknya sih, link-linknya itu bisa berupa presentasi, hasil presentasinya dia, atau misalnya presentasi. Kalau kadang kan hasil modul-modul kemarin kan kayak, dulu lupa videonya di mana dan lain-lain, aku biasanya ngasihnya langsung ke user akunnya sih gitu, langsung ke link akunnya. Kalau misalnya ada beberapa yang videonya, kayaknya aku lupa aku taruh mana gitu. Jadi aku kayak ngasih notes per masing-masing modul dan aku ngasih overall notes-nya gitu. Jadi kayak oh overall notes-nya si Emma itu kayak gimana dan lain gitu. Itu untuk yang Emma, untuk yang visual programming. Ini udah ada yang lain sih. Nanti aku kalau misalnya kalian pada mau, nanti bisa aku share linknya gitu. Nah, untuk template-nya sih ini sih. Biasanya aku cuman hanya kayak how to talk with parents-nya cuman biasa aja, formalitas biasa kayak saya mau memberitahu bahwa anak dalam menyelesaikan kelas ini merupakan anak tersebut merupakan anak siswa yang baik, bla 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 gitu. Berikut adalah final report gitu dan lain-lain. Dan contohnya sih seperti ini sih yang barusan aja aku barusan baru tadi pagi aku kirim gitu untuk Emma gitu. Jadi contohnya seperti itu. Dan apa namanya ibunya Emma tuh juga senang karena oh ngeliat hasil perkembangan dari anaknya sama satu begitu. Sebenarnya itu aja sih kalau untuk yang dari kelas graduationnya aku untuk final report untuk ngomong sama orang tua murid. Itu aja Kak Kevin.
Oke, thank you Kak Puspa. Ini keren banget nih. Udah ada buatin itu tadi kayak file report gitu ya Kak Puspa ya. Boleh Exactly. kali dibagi-bagi nih Kak Puspa ya. Kita bakal jadikan acuan nanti nih. Terima kasih banyak nih Kak Puspa atas tipsnya. Berarti nanti Nah, kita juga kayak kasih berupa report PDF atau screenshotnya ya ke parentsnya ya Kak Puspa ya. gitu. Jadi aku It- langsung PDF, langsung link aja sih. Karena aku nggak mau Ah, gitu. Jadi aku ah, langsung link YouTube, kayak link YouTube, link video, hmm. atau enggak link apa projectnya mereka yang langsung di akunnya mereka. Oke, Kalau mantap. mau lihat, langsung masuk ke username akun mereka gitu. Mantap tuh Kak Puspa. Thank you atas tipsnya nih dari Kak Puspa. Sangat inovatif banget nih. Mungkin sekarang akan dilanjut lagi oleh sepuh kita, Waduh, sepuh selanjutnya. kok gitu sih? Berat banget kayaknya. Biar pressure-nya tinggi Mas Tamal yang terakhir. Pressure-nya tinggi banget ya. Udah closing begini lagi kan? Iya kan, nanti langsung closingan deh. Oke, silakan. Oke, sebelumnya maaf, aku juga bingung karena semuanya udah disampaikan semua. Post dan pas graduation sudah ngapain aja. Mungkin aku pre-graduation ya. Jadi pas sebelum graduation kita akan ngapain aja. Sebenarnya itu disampaikan juga sama Kak Gilang. Aku lupa Kak Gilang apa Kak Galang. Aduh ngeblank. Ya, Kak Galang. Galang, Udah galang. disampaikan juga. Oh iya Kak Gilang. Udah disampaikan juga. Tetapi mungkin aku lebih kayak helping teman-teman gitu. Hmm. Dan tadi udah ada yang nanya gimana kalau DG, gimana kalau GD. Aku mohon maaf, aku belum sampai sana untuk game design, belum sampai graduation. Kayaknya belum ada yang sampai graduation ya? Apa ya udah? Belum ada kan? Karena setauku baru Kayaknya aku belum ngitung-ngitung. ada. Aku ngitung-ngitung timelinenya kayaknya belum ada yang 8 bulan deh. Oke, nah aku ingin membantu murid memilih kelas lanjutan. Ini sebenarnya lebih fokus ke VP karena kalau CK, aku kemarin hadir, ya karena aku tutornya sih. Jadi pas ISM nawarin CK itu langsung ke VP gitu. Beda dengan VP yang ada dua pilihan, yaitu desain grafis atau game design gitu. Jadi aku lebih ke membantu murid-murid memilih kelas lanjutan di VP ini. Kalau di Python kan udah ada Python Start Second Year, ada Hmm. Python Pro. Kayaknya lebih mudah untuk menjelaskannya. Tetapi kalau VP ini masih agak ngeblank gitu. Nah, biasanya orang tua dan anak-anak tuh mikirnya gini nih. Habis ini belajar apa ya? Terus dari tutor kalau disuruh ngejelasin kayak, loh, kok jadi kerjaan saya sih? Nanti kan ada ISM di akhir gitu. Terus kadang orang tua bingung lagi, loh, udah belajar 8 bulan masih lanjut. Emang mau belajar apa lagi? Hmm. Kan udah mentok banget gitu kan. Kenapa kayak gini? Karena kita juga harus ngelakuin ini nih. Karena misalkan gini, kayak ISM, aku nggak tahu ya kenapa Kak Monica nggak ketemu ISM. Karena setiap aku graduation, ISM tuh selalu ngubungin aku H-2, H-3 untuk make sure dia datang gitu. Jadi aku harus selalu ingetin ke parents akan untuk hadir dan bahkan ISM juga menghubungi untuk hadir. Nah, kenapa kita harus membantu murid sebelum dia graduation? Kak Nurul, sorry. Ya, jadi agar parents itu nggak bingung dan kaget pas ketemu ISM yang baru pertama kali kenal, ini siapa, nggak kenal, tiba-tiba masuk, ngomong 10 menit, 15 menit nonstop untuk ngejelasin dua materi yang temanya bener-bener jauh berbeda. Melenceng jauh banget. Yang gambar, yang desain, yang desain. Yang gambar, yang game gitu. Terus biar si anak itu udah yakin 100% sebelum ketemu ISM atau sebelum graduation tuh dia pengen ngapain setelah kelas gitu. Dan juga kita bisa bantu ISM juga ngerekomendasiin apa yang dipilih. Karena biasanya ISM kan dia ya udah based on their template gitu loh. Oh, kita ada project nih, Bun, kita ada game design, nanti kita anaknya belajar ini. Padahal anaknya suka desain grafis. Ditawarinya Roblox. Nggak mungkin jual dong, nggak mungkin perpanjang dong, karena dari awal penawarannya salah. Kita juga nggak ngasih tahu ISM kalau anaknya sukanya ini, gitu. Dan juga kalau misalkan ISM bisa ngejual, otomatis revenue kita naik. Dan yang terakhir adalah, balik lagi, ujung-ujungnya, duit. Bonus kita naik. Bonus kita naik. Dan juga kita juga mempersiapkan anak biar dia siap tempur dalam tanda kutip ya. Biar dia udah, oke, aku pengen ngambil ini mah, aku pengen ngambil itu mah gitu. Jadi biar lebih jelas. Nah, biasanya kenapa ini terjadi di VP aja? Karena VP ini Scratch ini endgame. Lanjutan dari Scratch itu nggak ada yang blok-blok lagi. Roblox itu udah text base,
gambar itu udah bukan coding lagi gitu. Cuman pure gambar dan animation. Mungkin ada kalau aku nggak tahu ya. Graphical design itu pakai kode blok nggak di Tinkercad-nya? Aku nggak tahu sih yang di kayak setauku di Tinkercad ada kode blok juga. Apakah dia pakai juga atau enggak aku nggak tahu. Nah, juga yang kedua adalah pilihannya yang jauh banget gitu. Mulai dari yang tadi aku bilang, yang tadinya cuma blok-blok doang, tiba-tiba langsung mental ke 3 dimensi dan juga eh text base, ngetik-ngetik gitu. Dan juga ada alasan kenapa susah untuk graduate dari VP kelanjutannya, biasanya karena device. Nah, ini juga tantangan juga nih. Kalau misalkan dari scratch aja udah share screen, putus-putus, suaranya udah ngelek-ngelek, habis itu pas ngerjain project udah 10 fps, 20 fps, itu pas graduation pasti kita bingung, anak ini mau dilempar kemana? Apakah mau ke Roblox nggak akan kuat, mau ditaruh di gambar juga nggak bisa gambar anaknya gitu-gitu loh. Jadi pilihan yang kayak gini nih yang bikin bingung. Kalau dari aku. Nah, yang pasti aku juga sama kayak Kak Galang. Itu aku notice hal-hal seperti ini, 6 hal ini. Di 4 minggu, 4 minggu sebelum lulus. Karena 4 minggu itu kan benar-benar bagus kan. Ada bikin ular, bikin tembak-tembakan, bikin Flappy Bird, terus juga ada final project. Di situ kita bisa lihat nih, oh si anak ini lebih fokusnya ke gambar. Oh ternyata si anak ini si paling gamer. Pokoknya ada skor, ada tembak-tembakan, piu 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 segala macam rame dah pokoknya di gamenya. Terus juga anak ini pas lebih bikin project lebih suka ngegambar sprite-nya sendiri dibandingkan milih. Terus kalau misalkan anak ini ada yang lebih suka download karena malas gambar. Asetnya semua download dari PNG, ada yang juga download dari GitHub. Aku nggak tahu GitHub bagian mana, dia pernah bilang download di GitHub, aku nggak percaya. Terus juga ada anak yang nggak suka coding, tak ada anak yang codingnya cepat. Itu yang hal-hal kita lihat. Biasanya kalau udah ketemu ya udah kita tinggal rekomendasi aja. Biasanya di minggu ke sebelum kelulusan atau 2 minggu sebelum kelulusan aku udah bilang ini bulan terakhir kita ya. Teman-teman emang kalau habis lulus mau ngapain gitu, mau belajar apa gitu-gitu. Biasanya anak-anak udah akan cerita sendiri. Aku pengen belajar bikin game lagi kak. Oh aku lebih suka bikin animasi kak. Nah, dan nanti baru kita harus catat di pikiran kita, oh berarti anak ini akan ke desain grafis, ini anak ini akan ke Roblox. Nah, dari situ udah ada base-nya, kita tinggal eh ya spill tipis-tipis lah. Misalkan minggu kedua, nih nanti kalau kamu Roblox ya gini loh. Kasih aja teaser dikit, nggak usah ribet-ribet. Buka aja Roblox Studio, bikin apa. Terus kalau desain game, kebetulan aku tahu Tinkercad, jadi ini nanti kamu bisa bikin kayak gini. Spill aja tipis-tipis. Kamu akan bikin 3 dimensi, kamu akan bikin 2 dimensi, gitu-gitu. Nah, terus kalau udah seperti ini, oh, sebelum ke sana, biasanya, nah, contoh yang harus di notice ya, sebentar, cek, 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 ini ya, eh, ini bukan ya? Oh iya, nah, aku share screen. Nah, misalkan ini adalah contoh final project dari anak yang lanjut ke desain grafis. Anaknya loncat-loncat, bikin game segala macam. Ini udah kelihatan banget animasinya nih. Anaknya ada animasi banget. Dari sini udah kelihatan, oh anak ini udah sukanya animasi gitu. Tinggal dilihat aja. Nah, terus kalau untuk anak yang suka gamer, yang gamer banget, yang kayak gini, dia nggak peduli sama aset. Apa ini asetnya burik 8 bit? Yang penting anaknya bisa main game, piu 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 segala macam, kayak gitu. Nah, ini adalah yang kebetulan lulus ke Roblox kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang kayak gini kita udah bisa kasih bayangan ke orang tua kalau anaknya bakal lanjut ke sini, akan bagus kalau diarahkan ke sini. Gimana caranya? Aku sama kayak Kak Puspa, tetapi aku masih old school banget. Aku bikin teks panjang di pertemuan terakhir yang ngasih tahu progresnya dari project pertama, project kedua, project ketiga, project keempat sampai di final project. Dan juga nggak lupa aku kasih akses untuk meloginnya, gimana cara loginnya. Biasanya orang tua kan nggak tahu tuh cara loginnya gimana, gitu-gitu. Nah, Nah, di sini orang tua bisa lihat. Dan aku jarang banget ngasih video presentasi, video project. Kenapa? Karena kalau video project, orang tua nih ngiranya bikin kayak gini tuh gampang. Wah, ini goyang-goyang doang. Wah, cuman goyang-goyang doang, cuman berbicara. Tiba-tiba ada putar balik lah, ada meteor jatuh lah.
Lama banget. Ayo. Nge-meme gini aja. Orang tuh nganggapnya kan sederhana. Kalau kita cuman kasih video gini berapa detik. Apaan sih bikin apa sih? Tapi kalau dilihat progresnya, oh banyak banget ya. Oh ini anakku benar-benar ngitung-ngitung kayak gini nih. Gitu-gitu. Terus juga kita bisa lihat perkembangannya dari dia cuma bikin begini, begini, sampai bikin game pertama dia. Ini dia gambar sendiri semuanya sampai ke karakter. Ini dia nggak bikin sih. Dia ngambil dari spread, tapi kostumnya, semua kostum fairy-nya dia ubah semua. Emang gila, stres dia kalau udah bikin spread karakter bener-bener nggak mau diganggu. Aku nggak bisa. Aku pun kalau project sama dia nggak boleh ngomong. Dia maunya nggak boleh diganggu. Terus chatbot kayak gini lagi-lagi tentang art banget anaknya. Akhirnya aku rekomendasikan dia ke GD dan akhirnya jelaskan dan kita akan dapatkan hasilnya. Dan akhirnya orang tuanya tertarik, minta sales page dan penjelasan program. Aku tinggal lempar ke ISM. Gitu. Dan biasanya aku kalau kontak-kontakan sama ISM seperti ini. Maaf ya Kak Syarul, kita spill sedikit. Biasanya aku udah kasih tahu untuk Kak Syarul. Kebetulan ini salah satu yang udah graduation juga kemarin banget. Kayak aku udah kasih tahu, anak ini udah belajar Roblox Studio sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau ditawarin, tawarin skip modul. Kenapa? Karena biasanya kan kalau ISM tuh nawarnya pasti dari modul 1 gitu. Kalau kita nggak kasih tahu kayak gini, anaknya kayak, ih, serius nih gue ngulang lagi dari modul 1. Modul 1 Roblox tuh kayak add, nambahin karakter, toolbox, segala macam. Anaknya udah jago banget gitu. Dan kita cincai, kita ngobrol sedikit, akhirnya ya perpanjang. 8 minggu sih, cuman akhirnya perpanjang gitu. Jadi intinya kita juga harus saling komunikasi antara tutor. Yes, itu VP. Antara tutor dan juga ISM dan juga dari orang tua kita juga harus jelasin semua apa step-step selanjutnya. Gitu aja sih dari aku. Oh iya Week Editor. Week Editor juga modelnya kode blok juga. Oke, terima kasih. Oke, mantap Mas Fadli nih. Udah ngasih tips komunikasi gimana caranya bersinergi dengan ISM, parents, dan muridnya ya Mas Fadli ya. Tadi dengan cara cari tahu nih, mana sih dengan si paling gamers gitu, mana si paling desain, si paling art gitu ya. Keren-keren. Jadi teman-teman itu dia hasil dari training dari Kak Mon, dan Kak Puspa, dan juga Kak Fadli. Jadi kurang lebih di sini aku bakal coba ringkas lagi. Di sini kita juga fokus untuk bonding dengan anak-anaknya. Kita pastikan juga untuk tahu bagaimana perkembangan anaknya. Terus kita bisa sampaikan ke parents-nya. Mungkin kita juga bisa tambahkan dokumen seperti yang dikasih dengan Kak Puspa atau Kak Hikmah tadi. Udah saling di-share. Untuk linknya juga bisa lihat di atas ya, teman-teman. Ini dari Kak Puspa dan juga dari Kak Hikmah. Mungkin biar nggak lama, kayaknya aku bakal langsung buka sesi tanya jawab nih. Buat para tutor-tutor yang dari tadi setelah dengar kayak, hmm, kayak aku mau nanya deh gitu. Ada nggak nih tutor para tutor nih yang penasaran? Yang ada memiliki case yang terutama bagi yang mau graduation nih. Mungkin bagi yang nanya-tanya, mumpung ada kita ngumpul di sini. Ini cuma perihal graduation. Mungkin kalau ada yang pertanyaan di luar agak keluar sedikit gitu, jangan sampai putar balik nggak apa-apa. Ya, ya setidaknya ada agak melenceng dikit nggak apa-apa sih. Ini khusus VP ya. Untuk sekarang kebetulan graduation tadi tentang VP mirip-mirip. Teman kalau Python Start kurang lebih sama sih menurut aku. Cuma yang ditampilkan itu kan beda gitu. Kayak project akhirnya yang dibuat di Python Start aja. Cuma kalau kita ngomongin projectnya kan beda gitu aja. Untuk alurnya kurang lebih sama sih menurut aku. Kebetulan aku tadi pengalamanku VP. Ah, iya benar. Ayo yang lain, apa ada pertanyaan? Atau yang punya pendapat? Boleh. Yang punya pendapat sekalian sharing di sini guys. Kan ada yang mau sharing. Itu ada pertanyaan Kak di Oh ya, kalau PP2 graduation enaknya rekomen kemana? Hmm, PP2. Jawa.
Kerja. Kita Suruh rekomen ke suruh algoritmik pulang, langsung kerja Kak biasanya. suruh pulang. Nggak gitu juga kisahnya Pak. Udah Tapi mentok bagus, banget itu. bagus. Itu pertanyaan aku juga dulu. Kalau PP2 Tutor CK nggak biasanya. sih? Arahin ke tutor Iya, CK, rekomen tutor bener. CK. Tutur CK Mas Arik. Kerja di algoritmik. Kita kerjain referral dia Mas Arik. Kalau dari DG, terus kemana? DG desain desain grafis. Kalau dari desain grafis itu ada year 1, year 2-nya juga ya kalau nggak salah ya. Coba aku cek dulu juga deh. Mungkin kalau yang kayak gitu bisa ditawarin untuk nyoba programming, mulai kan dia kan habis desain nih. Mungkin diajak eh, untuk nyoba-nyoba programming yang lain, mungkin ke VP kalau umurnya masih muda, atau coba diarahkan ke Python Start gitu. Kayak ajak, gimana nih anaknya kayak mau nyoba nih nggak gitu ke ranah programming yang baru gitu. Ah, ada yang ke web. Oh iya iya, rencananya sih soalnya kalau web itu masih planningnya ya, masih kayak kalau bisa lanjut ke web itu kayak masih kayak rencana belum sepenuhnya terrealisasi sih Kak Arif. Hmm. Ini jadi Kak panggilnya Kak Acio atau Kak Ayu atau Kak Siham Kak? Saya salah manggil nanti. Acio, Acio, panggilnya Acio. Ah Kak Cio, oke Kak Cio. Aku ngajar CK baru satu pertemuan anaknya kepinteran. Udah paham? CK sebelumnya mau naik ke VP. Umurnya berapa Kak? Dia umurnya 6, cuman dia tuh meskipun umurnya 6 tuh emang kayak pinter banget gitu. Jadi bahkan pas di compare sama teman-teman yang di VP pun, dia tuh kayak lebih paham gitu, dia emang kayak pinter gitu. Tapi, nah Hmm. itu kalau misalnya dia jadi udah misalnya pindah ke VP, apakah dia juga ada graduation juga apa enggak? Karena kan dia Hmm. nggak selesai gitu, dia lompat gitu. Itu graduation juga atau enggak? Kok Apa langsung tuh? gitu tangannya? Jauh, Di sebelahnya udah pas kan? lemparnya jelek banget ya. Oke, kebetulan aku juga ada kasus yang kebetulan 6 tahun sama aku sampai Roblox sekarang dia. Aku ya stres ngajarin Roblox ke 6 tahun. Nyesel aku nawarin dia ke VP. Eh apa tuh namanya? Kalau aku biasanya itu dia tadinya grup masuk CK. Udah jauh banget. Wah, jauh banget. Jauhnya jauh banget. Akhirnya aku bikin deal ke orang tuanya. Ini aku bisa ajarkan VP, tapi harus private gitu. Kenapa? Satu umur range kita nggak bisa taruh dia di umur 9, anak 7 9 tahun, terlalu muda. Apalagi di 10 12. Wah, bisa dimenyek-menyek sama yang lain teman-temannya. Kita harus pastiin anak kita juga harus kasih pemahaman yang beda gitu. Dan kalau misalkan untuk graduate atau enggak. Karena dia loncat kelas istilahnya. Kecuali dari VP 32 minggu lulus baru ada Hmm. graduate-nya gitu. Dan itu ya aku sudah bilang jangan ditawarkan ya ke Roblox ya. Dia. Ini Saya kayak mau lepas tadinya, cuman ah, gak tega dong. Masa kasihan takutnya dapetnya tutor baru megang Roblox 6 tahun masih menye-menye anaknya kan. Jadi hmm, ya sudahlah. Saya yang take a blame for it gitu. Semoga nggak sampai nice. Python. Kalau sampai Python saya nangis. Langsung buat web aja sekalian ya. Jangan dong. Saya bingung kalau sampai Python. Oke, mantap nih. Terima kasih dari Mas Fadli. Mungkin dari yang lain ada mau menambahkan atau tidak? Atau udah cukup? Dari Kak Acio gimana? Apakah kira-kira gimana Kak Acio? Mau lanjut? Udah cukup. Intinya Ah, nggak graduate kan? enggak. Kalau graduate itu seperti yang disampaikan Mas Fadli juga, kalau dia memang udah sampai di pertemuan ke 32, itu langsung baru ikutin acara graduation. Gitu. Oke, oke, thank you. Hmm. Oke, sama-sama Kak. Ini dari Kak Laksma Narendra, berarti bisa ke PS, habis dari desain grafis, graphic design, ke PS atau Python Pro. Iya, bisa Kak ditawarkan. Cuma kita juga pastikan dulu lah, kita coba tes tipis-tipis lah kemampuan kemampuan algoritmanya gitu. Kayak kita coba ajak-ajak di code.org dulu tuh. Namanya kalau buat yang penasaran code.org itu bakal ada kayak mirip kayak VP, kayak block programming gitu untuk ngetes logic anaknya itu sejauh mana. Udah gitu.
Oke, dari Kak Hikmah juga anak CK yang masih terlalu kecil atau yang selama ini masih didampingi terus gimana ya? Akunya yang gak tega buat lepas ke VP. Kecuali Ah, mau private CK Pro serius gak ada CK permasalahannya Pro. sama, permasalahannya sama. Aku kalau CK tuh paling nggak tega kalau udah lulus. Ah, masih lima Kalau bu- tahun mau dilempar ke VP, hmm, cengoh ya kan bahasa kasar kita. Dia bingung, masa ditaruh 7 tahun gitu kan. Aku udah bilang kak jangan ditawarin kak, jangan ke SM. Tapi tetap dihubungi. apalagi tiba-tiba di tengah-tengah dia merasa bingung gitu, merasa bersalah juga ya. Dan aku bingungnya, aku mau perpanjang tapi tutornya Kak Fadli. Waduh, jangan, Waduh, pusing, nggak mau. VP 5 tahun 10 biji, aduh, nggak mau, udah cukup. Mana maunya sekelas. Tuh Kalau kan, waduh sama aku kan. juga kayak gitu. Udah gini tuh Kak, chemistry-nya tuh udah gini banget ternyata Udah sama gini Kak. banget, tapi kitanya yang Udah gini begini-begini. banget. Kitanya begini-begini. Kita ya udah tidak. Udah lagunya Raisa udah itu usai di sini sebenarnya. Oke, cuman kalau CK Pro kayak nggak sih? Nggak ada bukannya? Nggak ada. Kita buatin sendiri kali ya CK Pro. Python ada 8 tahun jago. Weh, iya dong. Ada kadang-kadang memang ada yang masih SD. Kak. Saya juga pernah punya murid itu jago juga Pythonnya. Cuma tetap aja tuh di bagian PyGames ya bingung juga. Ya, emang udah masuk sana. Wah, ada dari Kak Neil nih. Oh, ini udah case close nih dari yang Kak Neil. Ada student saya kelas 5 SD dari awal proyek yang modul 1 lesson 5 udah bikin game Mario Bros versi Scratch. Wah, proyek kedua udah buat game mobil, ada rasa bangga dan senang buat saya yang ngeliat juga. Cuma kadang agak sedikit terkejut aja melebihi rata-rata anak di kelas. Terus kadang mikir kayak jangan-jangan dibantuin sama bapaknya nih. Soalnya kalau belajar atau dia nanya itu ke bapaknya. Penasaran nanti graduation buat apa? Bisa buat game Train to Busan versi Scratch. Waduh, itu eh, kalau kayak gini bukannya dia bisa download kayak gitu ya? Bisa nggak sih kalau Bisa Scratch bisa tuh lihat download di project. project orang? Makanya aku tanya, anaknya Hmm? udah pernah Bisa, belajar bisa Scratch kok belum? Mas. Cuman kalau itu Hmm. dia memang bikin sendiri gitu. Jadi download kayak PNG-nya, terus segalanya tuh dia download sendiri, terus Hmm. ya ngebuat sendiri gitu versi dia gitu. Berarti tapi dia kayak mekanisme gamenya itu dia kayak pakai yang udah jadi atau buat sendiri? Ya itu buat sendiri. Makanya kadang Ah, saya jadi heran, ini dibantu sama bapaknya apa enggak sih gitu. ya Jangan-jangan bapaknya udah. IT gitu. Coba tanya bapaknya, coba kita tanya nanti ya. Loh, Atau coba kasih challenge sekalian yang sulit banget gitu, sekalian biar bapaknya juga mikir gitu, biar Udah bisa itu. tertantang. Udah saya Ah, kasih challenge sih. ah, itu iya, grup apa coba. private mas? Maaf. Itu grup. Waduh, susah sih. Wah, kalau grup iya sih agak susah. Mungkin bisa diajak gitu Mas, cobalah buat Google Chrome melalui Scratch gitu Mas, coba Waduh, Mas. waduh, 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 waduh. Boleh sih, boleh ntar. Enggak cuma ya kita cuma bisa positive thinking aja ya. Semoga anaknya kalau memang dibantu setidaknya dia paham lah mekanismenya gitu. Seharusnya ayahnya kan juga paham ya konsekuensinya kalau membantu anak berlebihan itu eh, mengakibatkan anaknya ya jadinya kayak pondasinya atau basicnya ya kurang banget jadinya gitu. Setidaknya kita sampaikan kayak gitu aja. Iya itu tadinya saya curiga aja gitu mikirnya. Tapi Hmm. ya siapa tahu emang anaknya bener-bener ngerjain sendiri kan. Tapi sekarang gimana? Masih ada trust isunya kah, Mas? Eh, Gimana ya? Sedikit lah, sedikit mulai memudar. Sudah mulai memudar karena Karena em, dia kelihatannya sih kalau misalkan dari kayak yang robot Vivi kan, itu dia Mm-mm. juga emang cepet sih gitu. Oke. Nah, ini juga ada dari Kak Fatri nih. Bagus banget sarannya nih. Taruh di bracket room, pisahin suruh bikin 50 project. Itu jahat. Itu Kan menyiksa ngetes, murid kan namanya, ngetes Mas tadi Itu kan. Fadli. ngerjain itu. Enggak gitu. Itu bukan minta ngerjain soal. Itu ngerjain muridnya namanya ya, Pak ya. Kalau lulus masuk Roblox gitu dong. Dapat beasiswa langsung.
Oke, mantap nih. Ya, tutor yang lain ada yang mau nanya lagi? Tapi sekarang dia modul berapa tuh? Kak Nelly tanya juga nih sama Kak Acio. Kenapa? Ini anak yang tadi itu yang dibilang udah modul berapa? Kalau sekarang sih, bentar, M3L3. Tiga l Bikin tiga. maze. Oh, Bikin maze. bikin maze ya, 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 bikin maze. Pengenalan maze. Ih, si apal tuh. Wih, udah gitu ya, Udah udah pro, kayak, udah di darahnya banget nih VP itu ya, udah di darah banget ya. mendarah Enggak. daging ini. Ingat kan tadi bikin video ini? Mm-mm. Kebetulan sama, Uh-uh. M3L3 juga. Jadi Ah, PTSD saya dengarnya. oh, PTSD. Oke, semoga Kak Neil bisa itu beneran ngerjain sendiri ya muridnya. Mungkin sekarang nih ada dari Kak Hardika Wahyu. Kalau anak kelas 1 SD masuk game desain Roblox nggak tertarik ke Scratch padahal anaknya masih pengenalan komputer, gimana Kak enaknya? Kalau dari orang tuanya yang penting anaknya kenal dulu sama komputer dan Roblox dulu. Aku sih sepakat sama katanya Kak Fadli ya. Ini kayak memang dari basic banget nggak sih harusnya kalau dia langsung ke Roblox itu, bayangin dia harus kayak nge-drag and drop, itu kan harus tahu cara megang mouse juga kayak gitu. Mungkin ngeklik sesuatu gitu, kayak Nah, istilah-istilah yang sebenarnya gampang, jadi susah jelasinnya kalau dia literasi komputernya kurang gitu. Mungkin kita bisa jawab kayak gitu, karena di materi Roblox kan ada beberapa istilah-istilah gitulah, istilah bahasa cepatnya, istilah mungkin kayak swipe gitu atau drag gitu kan. Kalau dia memang nggak tahu, kita repot juga dong jelasin itu dulu. Tapi materinya jadinya lama gitu. Atau nah kita itu juga bisa sampai ya. nggak kalau kita nggak bisa nyelesain materinya, apakah nggak apa-apa? Karena memang dari orang tuanya kan bilangnya pengenalan dulu aja. Hmm. Mungkin sebenarnya nggak apa-apa asal menurut aku koordinasi dulu sama orang tuanya. Sudah Kita sih kalau sama orang sudah. tuanya. Dan Cuma orang tuanya sebenarnya oke-oke ini tuh aja. tadinya dari replacement. Oh. Saya replacement di pertemuan dua. Mm-mm. Terus ternyata ya gitu anaknya. Terus saya langsung tanya ke parentsnya kan, apakah tadi apakah sebelumnya juga udah diarahkan sama eh, sellernya ya waktu itu ya? Apa? Mm. Sales, TSM, TSM. Salesnya ya, TSM, salesnya, TSM. seller lagi. Ya salesnya itu ke Scratch sama Coding Night, katanya memang anaknya nggak tertarik gitu. Jadinya memang ke Hmm. Roblox. Roblox Ini gitu. tuh udah Oh. masuk. Udah masuk Roblox. Udah masuk Astaga. Mas. Uh, Aku kira tuh masih di VP, terus nggak enggak, mau VP, itu tuh jadi ke baru, jadi Roblox. langsung masuknya ke Roblox Mas. Wah, Dan Bisa itu tapi. anak bukan bisa sih Mas. Ini susah banget ngarahinnya Mas. Ini kalau kita nggak mancing, ayo nanti kita bisa main game. Nanti habis ini kita main game misalnya kayak gitu. baru dia mau. Iya, Wah, itu ngingetinnya berapa Wah. kali sendiri sih Mas. susah Dan sih. dia benar-benar yang pengenalan eh, ngekliknya juga. Jadi misalkan kita suruh klik apa gitu susah Mm-mm. banget sih Mas memang. Nah, itu dia Gitu maksudnya yang tadi masalahnya. Iya, komputer makanya yang aku literasinya. bingung, Kak. Atau mungkin bikin deal-dealan aja. Ini kan pertemuan. Ini udah pertemuan keberapa, Kak? Ini besok 4 kalau nggak salah. Pertemuan keempat tuh ngapain ya? Aku lupa. Bikin yang muter-muter itu bukan sih? Iya kayaknya. Eh, Nah, itu 3 kayaknya Mas. aduh aku lupa deh. Pokoknya Sama center berarti. Anchor udah tuh Mas. Center Oh yang center, iya. flashlight. Iya kayaknya Mas. Nah, pokoknya kalau dia bingung di situ, bikin deal-dealan aja. Harus sepakat untuk balik ke VP karena kalau dipaksain, kalau apalagi kalau grup pasti akan ngehambat Eh, grup yang lain privat sih juga. Mas ini. Oh, private. Iya. Tetap arahin balik sih, soalnya nggak bisa. Kasihan kalau dipaksa ke situ. Trauma Tapi nanti aja. misal orang tuanya bilangnya cuma pengenalan aja gimana tuh? Jadi yang penting anaknya mau pengenalan komputer, tapi jadinya melalui Roblox gitu loh. Oh. Jadi mungkin belajar ngeklik, belajar apa. Cuma ya kitanya memang harus sabar itu ya Mas. Bikin 50-50 sih kalau gitu. Robloxnya 50% aja, 50%-nya pengenalan komputer kayak pakai kode monkey, typing club Ya. gitu-gitu. Lebih baik ke situ, Oh jangan iya. dipaksa di Roblox terus, nggak bakal maju juga kasihan. Iya sih Mas. Tadinya mau saya kasih sama apa ya? Sama scratch sedikit apa gimana, siapa tahu dia tertarik gitu. Hmm, Wah, mungkin Kak Kevin, tolong
Jangan aku terus atau Kak Puspa, Mungkin Kak yang Kak, lain Ma- Kak teman-teman Monica, ada. halo, tolong. Cuma kalau kayak gitu ya, misalkan kalau memang udah kayak dia kayak serba udah susah, lanjut lanjut materinya susah ya. Menurut aku pribadi, kalau kasusku ya aku kayak sampaikan ke orang tuanya, tapi kayak nggak langsung ngejudge anaknya itu kayak emang lambat banget belajarnya. Cuma aku bilang aja karena anaknya ini memang belum bisa, komputer literasinya belum bagus, mungkin materi pembelajarannya itu nggak bisa sesuai banget dengan silabusnya. Karena aku juga dulu pernah punya kayak gitu, aku bahkan sempet ganti materi yang seharusnya itu buat kayak sesuatu di back office atau di websitenya, aku ganti ajak dia untuk belajar ngetik. Aku kasih game mengetik malahan dia pertama untuk belajar. Dan juga kayak kasih tahu beberapa cara-caranya gitu. Untuk satu pertemuan, khusus satu pertemuan gitu. Mungkin Oke. bisa kayak gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga udah mau bertanya. Jadi kurang lebih kayak komunikasilah juga sama orang tuanya terkait apapun yang kita mau lakukan berbeda sesuai prosedur supaya nanti buat jaga-jaga biar orang tuanya nggak tiba-tiba protes gitu kan agak kesel juga tiba-tiba dikomplain kita udah berusaha bantu gitu kan. Terus ini VP itu nerangin ke parent itu course tentang apa dan mau ngapain akhirnya Kak dari VP. Nah, mungkin dari Kak Puspa nih gilirannya nih untuk memberi pendapatnya Kak Puspa. Dari Kak pertanyaannya dari Kak Alwi. Gimana Kak Puspa? Sebentar, aku belum baca. Apa? Oke, dari Kak Alwi. Yang ke parent itu course tentang apa dan mau ngapain akhirnya, Kak? Oh, nerangin ke parentsnya itu tuh VP itu course-nya tentang apa dan mau ngapain? Mm-mm. Course-nya itu ya tentang ngoding. Terus akhirnya itu tuh ya anak-anaknya itu tuh bisa gaming gitu loh. Jadi bisa bikin Mm-mm. game, bikin game shooting, game yang tadi yang Kak Fadli ngasih tunjuk ya. Kak Fadli tadi ngasih nunjuk yang game shooting kan? Game Ya, shooting, ya, ya. terus game labirin, dan apa namanya anak-anaknya tuh jadi kayak uh, lebih ngembangin kreativitasnya mereka gitu. Dan apa namanya dan visual programming itu lebih ke kayak anak-anak itu nggak perlu harus harus belajar codingan yang kan kalau misalnya codingan Python itu kan banyak sintaks-sintaks yang harus dihafalin ya. Mm. Kalau misalnya VP itu kan enggak, kita cuma drag and drop aja gitu. Jadi lebih gampang dan anak-anaknya at the end ya mereka punya pengalaman untuk membuat game, membuat chatbot, membuat apa namanya animasi. Nah nanti Mm. kan ditempelnya ke Roblox untuk graphic Mm. design. Iya tuh, bisa juga tuh, bagus juga dari Kak Puspa nih, Om Alwi. Jadi kita juga mungkin bisa senggol tipis-tipis ya. Mungkin kan anaknya sekarang dari dulu udah belajar desain. Nah sekarang mungkin anaknya itu bisa mendesain sesuatu dan desainnya itu bisa dibuat lebih interaktif gitu, Mas. Mungkin nanti kan dia itu bisa gambar aset sendiri. Nah asetnya itu mungkin bisa dijadiin karakter atau dijadiin latar belakang. Nah, itu bisa dilakukan di visual programming atau VP itu. Kurang lebih bisa kayak gitu juga sih. Itu dia jadi bisa gambar asetnya sendiri di sana. Cuma fasilitasnya nggak selengkap di graphic design sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Santai. Jadi ada pertanyaan lagi kah para tutor? Mungkin waktunya juga udah mau times up. Terakhir, Ini biar terakhir, nggak last terlalu question, lama. last question Last mungkin. question. Last question. Mungkin ada yang mau nanyain udah makan belum? Agak jauh ya. Panjang banget tuh Kak Nadira tuh. Wah, bentar, bentar. Nah, Saya Kak narik nafas Monica, bentar. ayo. Kak Monica, ayo. Kamu nih Kak, silahkan. Open mic. Oh. Ya, aku mau nanya itu, aku punya murid umur 13 tahun. Mm-mm. Eh ambil kelas private graphic design kelas junior, tapi dia nggak Mm-mm. pandai pakai komputer. Sebenarnya dia udah ada kayak bikin-bikin gambar-gambar sendiri di tablet. Terus dari awal info mamanya mau kalau bisa lompat modulnya kalau misalkan udah bisa. Sedangkan dia literasi komputer itu masih gak bisa banget, sekedar download atau cari-cari file untuk upload dia tuh masih gak bisa. Terus kendala internet dia yang loading-loading terus, kayak udah 3 kali pertemuan itu course 1, course 2-nya gak diselesain.
Terus ini besok udah pertemuan keempat. Harusnya kan masuk lesson 4. Tapi ini lesson 3 jadinya belum dikerjain, belum selesai kemarin. Terus lesson 1-2-nya juga dia nggak diselesain gitu course-nya. Terus kayaknya dia tuh cuma ngerjain pas jam kelas aja gitu. Jadi di luar itu enggak. Sedangkan beda banget sama aku punya satu murid lagi yang 16 tahun. Kayaknya dia punya laptop sendiri deh. Jadi dia kayak udah cepet aja gitu pengerjaan course selesai semua. Sedangkan dia tuh belum. Jadi mending gimana ya kalau kayak gini. Hmm. Hmm, 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 hmm. Berarti anaknya ini kayak komputer literasinya kurang banget. Tapi menurut kakak dia semangat belajarnya masih ada nggak? Kayak untuk pingin gitu belajar. Iya, literasi komputernya kurang banget. Cuma semangat belajarnya ada sih. Jadi kalau misalkan eh apa ya? Kalau karena kemarin itu juga dia loadingnya lama gitu, kendala Mhm, di internet juga kayaknya deh. mhm. Terus setiap ada apa udah kebuka gitu, dia langsung kayak excited aja kayak, oh kak ini udah kebuka, aku kerjain lagi gitu. Tapi kayak kenapa di luar kelas dia nggak lanjutin gitu? Cuma pas di dalam kelas doang, sedangkan dalam kelas cuma 60 menit lama di Hmm, loading gitu. hmm. Ah, itu udah sempat dikomunikasikan belum sama parentsnya kayak minta bantuan kerjasamanya lah untuk mengingatkan anaknya supaya mau ngerjakan latihan atau materi-materi di luar jam kursus. Udah, kemarin kan udah kirim Mhm, feedback juga, terus, mhm. parents-nya cuma bilang, "Oh iya, makasih Kak, nanti akan kami perbaiki juga," gitu katanya. Terus untuk dia minta reschedule untuk jam malamnya diganti untuk ke pagi hari aja tuh, sampai H-1 belum ngabarin lagi, sampai akunya harus nanyain lagi, "Ini jadi gimana ya?" Soalnya, kalau misalkan kelasnya besok kan emang harus kasih waktu 1 kali 24 jam sebelumnya kan, Mhm, kalau mau ganti jadwal. mhm, Terus akhirnya ya udah agak mepet tuh untuk dia ngasih taunya kalau diganti jadwal ke pagi harinya. hmm, eh Ya gitu parents jadinya kayak cuma iya iya aja tapi kayaknya hmm. enggak gitu. Kayak agak cuek juga jadi kayak kita beneran nggak tahu nih dia beneran ngasih tahu atau enggak juga ke anaknya gitu ya atau gimana. Bener. Ah, tapi kalau waktu les itu udah sempat kayak ditanya-tanyain gitu nggak? Misalkan dari awal pertemuan nih kita tanya, ayo ini udah dikerjain belum yang kemarin? Udah sempat buka belum gitu? Kita mungkin coba kayak gitu juga kali ya. Mm-mm. Masuk. Aku awal ditanya, aku nanyain dia cuma kan Mm-mm. kalau lesson course itu kan misalkan ada 10 deh, misalkan ada 10 Mm-mm. pertanyaan gitu. Dia nyelesain satu, iya kak kemarin aku udah buat ini. Tapi dia nggak tahu caranya upload ke situ. Padahal sebelumnya udah dikasih tahu kan, ini cara Wah. di uploadnya kayak gini. Jadi pada hari itu kayak kita ngajarin dia, iya jadi ini diupload dulu ke sini. Terus kan dia baru next questionnya lagi. Sedangkan next questionnya lagi dia baru harus ngerjain ulang lagi dong. Ah, iya 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 Kayak iya. capek Ah. sendiri nungguin dia ini ngerjainnya. Wah, itu kebetulan aku juga gak terlalu banyak tahu ya tentang grafik desain gimana trik-triknya karena juga belum sempat ngajar. Tadi Kak Fadli ada mau berpendapat kah? Enggak. Yang benar. Enggak gitu dong. Yang gitu dong. Jangan Iya, gitu iya, dong. iya, 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 iya. Oke, Iya, gitu. ini yang 13 tahun yang DG junior, yang DG senior ini dia udah pinter banget deh. Kan dia umur 16 Oh tahun, beneran. karyanya udah banyak. Hmm, Kayak beda hmm, banget, jadi kayak aku berasa banget jomplangnya ngajarnya. Karena aku kebetulan cuma hmm, punya 2 kelas sih, cuma mereka hmm, berdua hmm. doang. Oh Dan dulunya private. dua-duanya private. Oh Ah. private. Gimana ya kalau misalkan kayak gitu, cuma kalau dia dari tablet itu bisa menyelesaikan kayak yang lain gitu. Dari tablet dia pakai aplikasi bukan yang ada dari Algorithmics. Ibis Hmm, Kayak biasanya. painting gitu beda hmm, sama yang hmm. Algorithmics pakai. Biasanya kalau Android Ibis Paint, Ah. Procreate gitu-gitu. Mm-mm. Ini kalau aku sempet dulu cuma case-nya itu bukan grafik desain ya kayak mungkin ini di Python Start aku itu buatin kayak sistem sekolah gitu. Nanti aku pura-pura kasih tugas terus minta dia ngumpul minggu minggu depannya gitu. Jadi kayak aku terkesan bahwa tugasnya itu wajib gitu. Tapi aku bilang dulu ke orang tuanya biar dia mau belajar di rumah.
kita bakal buat tugasnya itu statusnya wajib buat dikerjakan untuk anak-anaknya gitu sih kalau aku biasanya. Hmm, Mungkin anaknya bakal ngerasa kayak agak ngerasa kayak gimana ya, kayak tertekan, bukan tertekan, kayak gimana ya, kayak aduh jadi ada tugas nih gitu, kayak nggak enak lah rasanya. Cuma ya demi pemahamannya dia yang lebih bagus ya kita harus memang kadang-kadang kayak gitu sih. terus kan dia didampingin ayahnya ya kalau belajar. Mhm. Nah, misalkan pertemuan hari ini ketiga dan sekarang lagi lesson 3 gitu. Tapi aku masih tanyain untuk lesson 2 dan 1 yang dia belum kerjain. Jadi kayak mau dikerjain bareng-bareng aja biar dia tuh ngerti gitu step-step cara untuk sekedar download atau upload lah atau bikin Yes. folder itu kan. Tapi Hmm. kadang mungkin ya ayahnya suka Hmm. bikin lanjut aja gitu loh. Maksudnya suruh lanjut ke materi selanjutnya gitu. Padahal yang sebelumnya dia belum selesai gitu, belum paham. Oke. Ini Jadi kayaknya dia izin gitu, Kak boleh lanjut aja nggak nanti ini aku selesaiin di luar kelas aja gitu. Tapi wah, padahal nggak diselesain. Kayak ini gimana ini dong? ini solusi konkretnya nih kayaknya nih untuk closing. Jadi Heeh. kalau dari aku biasanya ini kebetulan karena aku sempat baca-baca materi untuk desain grafik. eh Suruh anaknya coba dulu, kenapa nanti kamu kamu bilang aja kayak nanti, ya kita semua pernah merasakan parents yang sama, tenang. Oke. Pokoknya kalau ada dengar orang tua ngeyel tuh kayak aduh, iya pernah lagi gitu kan. Eh, yes, pasti dikasih tahu dong dari saya. Karena kan kalau nggak salah, aku nggak tahu sih trial kelasnya gimana kalau desain grafis, mungkin kita harus meeting antar divisi. Eh Kalau nggak salah ada 3D-nya juga kan, Kak? Ada apa ya? Ada 3D-nya kan kayak Tinkercad atau Wix Editor gitu di Aku belum junior. lihat semuanya. Cuma kalau yang sekarang masih di GIMP doang. Oke, nah Mungkin nanti ada teman-teman DG yang lain yang itu udah dari jauh. konfirmasi ada Kak Hardi. Hmm. Nah, kamu bisa kasih tahu kamu harus latihan loh pakai komputer karena nanti kamu juga akan belajar 3D. Kalau 2 dimensi mungkin kamu bisa pakai Ibis, kamu bisa pakai Procreate. Tapi kalau kamu Mm-mm. 3 dimensi pakai touchscreen, tangan kamu jarinya keriting. Harus kasih tahu gitu dan juga sebagai teacher kita juga punya hak untuk tegas. Aduh, gimana ya? Hmm. Nggak menggurui. Maksudnya gimana ya? Untuk kasih tahu orang tua kayak boleh nggak saya ada sesi berdua dengan adik ini. Karena balik lagi ini kan private agar si anaknya juga lebih nyaman gitu untuk berbicara, takutnya kalau misalkan ada orang tua dia lebih tertekan untuk mengerjakannya gitu. Aku kalau ngasih tahu kayak gitu, jadi eh, nggak apa-apa mungkin nggak langsung pertemuan besoknya langsung ditinggal gitu. Biasanya kalau orang tua tuh nggak bisa kayak gitu. Biasanya dia ninggal ini awal-awal, terus tengah-tengah ngintip, duduk lagi ujung-ujungnya gitu. Itu mulai dilatih aja sampai dia beneran nggak ada, terus udah bener-bener fokus ke sananya gitu. Jadi ya, atau kayak gitu tuh Kak Alwi. Jadi suruh dengan tugas yang mereka suka gitu. Apalagi kalau memang bukan nggak ada ya, belum ada pengalaman komputernya. Hmm. Yang penting bikin suka aja dulu gitu. Urusan pinter mah bisa kita buat kalau anaknya yang penting udah mau gitu. Ini kan anaknya masih kayak di drive oleh orang tua gitu. Kita hilangin dulu drive dari orang tuanya baru bisa kita bimbing gitu. Kalau masih drive orang tua kita ngajarin orang tuanya bukan ngajarin anaknya. Dari aku. Kamu nikah, Kak Puspa, jangan off cam dong, tolong. Ada bantu Ayo aku. nih, kita di sini kita pejuang last man standing nih Kak Adli. Takutnya pada tidur semua. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi bagus banget itu dari Kak Fadli. Jadi kita juga harus sebagai tutor juga sebaiknya tegas untuk menyampaikan ke orang tua kayak kenapa dia harus kayak ngasih ruang khusus gitu buat anaknya dan kita buat belajar sendiri gitu. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya aku bakal udahin dulu untuk hari ini ya karena dari waktu juga udah nunjukin jam berapa nih di aku sih jam setengah 12. Sana berarti jam setengah 11. Setengah 11. Atau Setengah kalau Nah, misalnya 11. teman-teman ada pertanyaan, tanya di grup aja nggak apa-apa. tanya di grup, iya Jangan bener. malu, nggak Kalau ada yang igit. nah iya, mana Dota Indonesia kalah, Wak. Curhat ya di sini. Kalah sama Thailand. Kalah dia. Aduh. Nanti tenang, tenang Mas Fadli. Kita beli In Your Dream, kita buff lagi ya ntar. Oke, nggak gitu Mas. Ini saya udah sama Mas Fadli doang di sini nih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya itu boleh
tanya di lesson coordination, dan juga kita ada grup yang namanya Algo Chill, itu buat ngomong santai-santai bebas, yang mau join boleh gitu. Mungkin sebelum aku akhiri terakhir dari para speaker, ada yang mau nambahin dulu dari Kak Puspa? Ada? Nggak ada? Enggak. Oke, dari Kak Mon atau dari Kak Fadli ada? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin aku bakal akhirin dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat para tutor dan para speaker. Terima kasih buat Kak Fadli udah setia menemani, Kak Monica dan Kak Puspa udah berbagi tips dan trik serta ilmunya tentang gimana caranya kita tips supaya anaknya itu mau prolongate setelah graduation. Oke, sekian dari Amin. kami. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you. Aku end meetingnya ya. Oke.